Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnelia Aisekar Pramesti. Saya adalah mahasiswi Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan dan menjawab apa yang ada dalam forum 6 mata kuliah laporan akuntan. Yang pertama adalah mempelajari mengenai International Standard Auditing 500 dan sumber lainnya yang berkaitan. Dalam prosedur penilaian resiko, terdapat 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua adalah analisis, dan yang ketiga adalah inspeksi dan observasi. Dilakukannya wawancara perlu ditentukan dengan siapa saja, contohnya manajemen, lalu ada juga dengan banyak pihak ataupun dengan orang lain. Dalam Good Corporate Governance, diskusi mengenai pengendalian di dalam suatu perusahaan, lalu seperti apa pengawasannya jika ada error atau fraud, lalu perlu juga diketahui adanya kecurangan atau tidak. Dalam menganalisis informasi yang diperoleh, perlu dilakukan perbandingan dengan membuat ekspektasi. Contohnya dengan membandingkan jumlah atau rasio-rasio yang sudah diekspektasikan dengan realisasinya. Misalnya, rasio penjualan yang diekspektasikan berjumlah 3, lalu yang direalisasikan atau realisasinya adalah berjumlah 1. Maka perlu juga dicari tahu mengapa hal itu bisa terjadi dan mengapa ada perbedaan dalam jumlah tersebut. Lalu dalam observasi perlu mempertimbangkan, satu adalah bagaimana entitas dapat beroperasi dan terorganisir. Kedua adalah mempertimbangkan tempat entitas dan fasilitas-fasilitasnya. Yang ketiga adalah seperti apa cara manajemen operasional dan juga etika terhadap pengendalian internal. Yang keempat adalah pengoperasian dari berbagai prosedur pengendalian internal. Dan yang kelima adalah kepatuhan terhadap kebijakan utama. Lalu cara untuk menerapkan inspeksi adalah: yang pertama adalah rencana bisnis, strategi, dan proposal. Yang kedua adalah studi industri dan laporan media tentang entitas. Yang ketiga adalah kontrak dan komitmen utama. Yang keempat adalah kebijakan dan catatan akuntansi. Yang terakhir atau yang kelima adalah manual pengendalian internal. Lalu ada test of control atau uji pengendalian. Test of control atau TOC merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan untuk menilai control risk atau pengendalian risiko. Pengujian ini meliputi jenis prosedur audit sebagai berikut. Yang pertama adalah meminta keterangan dari personil atau klien. Yang kedua adalah menguji dokumen, arsip, dan juga laporan. Yang ketiga adalah mengamati aktivitas yang terkait dalam pengendalian. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah melaksanakan kembali prosedur klien. Contohnya, yang pertama dilakukan adalah menyamakan invoice dengan purchase order, lalu receiving item, lalu baru bisa kita proses untuk pembayarannya. Lalu, perlu juga memeriksa kartu absensi apabila kita ingin menyetujui mengenai pembayaran uang lembur. Lalu untuk pengujian substantif ada 8 prosedur untuk pengujian substansif, yaitu yang pertama adalah pengajuan pertanyaan kepada karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka. Lalu ada juga pengamatan atau observasi terhadap personil dalam melaksanakan tugas mereka. Lalu yang ketiga adalah menginspeksi dokumen dan catatan dan juga melakukan perhitungan kembali. Lalu adanya konfirmasi serta analisis lagi, lalu tracing atau pengusutan, dan yang terakhir adalah touching atau penelusuran. Auditor juga melakukan pengujian ini untuk menentukan apakah transaksi dari belanja telah dicatat dengan benar, lalu transaksi belanja telah dicatat pada periode laporan yang tepat,
Lalu belanja telah diklasifikasikan dengan benar dalam neraca, dan juga apakah belanja telah diikhtisarkan dan diposting dengan benar ke dalam buku besar. Jika auditor merasa yakin bahwa transaksi-transaksi telah dicatat dan diposting dengan benar, auditor dapat meyakini bahwa jumlah dalam buku besar juga benar. Lalu untuk nomor 2 adalah menjelaskan mengenai risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi, dan juga hubungan antar ketiga risiko tersebut. Lalu yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai risiko bawaan. Risiko bawaan merupakan suatu pernyataan tentang kelas dari transaksi, saldo akun, dan juga pengungkapan salah saji yang bersifat material secara terpisah individu atau secara tergabung atau agregat dengan salah saji lainnya sebelum memperhitungkan terkait atau pengendalian yang dimaksud untuk mengatasi risiko bawaan. Lalu yang kedua adalah risiko pengendalian. Risiko pengendalian merupakan risiko di mana salah saji dapat terjadi dalam asersi mengenai jenis transaksi, lalu saldo akun atau pengungkapan disclosure dan bersifat material secara terpisah individu atau secara tergabung agregat dengan salah saji lainnya yang tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi pada waktunya oleh pengendalian intern entitas. Lalu ada risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk mengurangi risiko ke tingkat rendah yang dapat diterima tidak akan mendeteksi kesalahan penyajian yang ada dan juga yang dapat menjadi salah, baik secara individual atau secara digabungkan dengan salah saji lainnya. Hubungan antara ketiga risiko tersebut adalah untuk mencegah dan mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Lalu dibutuhkan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah saat risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi. Lalu ada juga sebagai contoh, jika struktur pengendalian internal efektif dalam mencegah atau mendeteksi adanya sejumlah kesalahan, atau misalnya risiko pengendaliannya rendah, maka auditor dapat melakukan pengujian substansif yang sedikit efektif atau risiko deteksinya tinggi. Demikian saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai jawaban untuk forum 6 mata kuliah laporan akuntan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.